pada wadah terbuka bagian atasnya dibandingkan dengan wadah yang tertutup bagian atasnya. Contohnya itu kayak pada saat botol yang berisi air, pada saat kita tekan, pada saat tutupnya terbuka, airnya itu akan keluar dengan kencang, sedangkan pada saat tutupnya tertutup, air itu akan keluar dengan pelan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tekanan udara yang terperangkat di dalam botol itu akan menahan tekanan air yang keluar. Terus bunyi Pascal sendiri itu adalah tekanan yang diberikan pada pusat cair dalam ruang tertutup terus secara merata ke segala arah dengan sama besarnya. Pengertian hukum Pascal sendiri adalah keterkaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal ini sendiri menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal sendiri hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya itu pada fluida cair. Baik, yang selanjutnya itu ada syarat berlakunya hukum Pascal. Jadi syarat berlakunya hukum Pascal itu yang pertama itu ada fluida yang harus tak termampatkan, biasa itu seperti oli atau air. Yang kedua itu ruangannya itu harus tertutup. Yang ketiga tidak ada kebocoran. Yang keempat fluida itu dalam keadaan diam. Lalu ada contoh penerapan hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini contohnya itu ada dongkrak hidrolik, meja operasi rumah sakit, kursi dokter gigi, dan pompa hidrolik. Dongkrak hidrolik. Prinsip kerja dari dongkrak prinsip hidrolik itu menggunakan hukum Pascal sederhana. Seperti dongkrak ini memiliki dua tabung yang berbeda pada ukuran diameternya, lalu masing-masing dari tabung tersebut diisi air dan ditutup rapat pada permukaannya. Dan dengan memberikan tekanan pada salah satu permukaan, maka tekanan yang masuk akan dipindahkan ke dalam tabung yang lain sehingga dongkrak dapat digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Lalu yang selanjutnya itu ada meja operasi di rumah sakit. Meja operasi elektrik hidrolik bekerja dengan motor listrik yang menggerakkan pompa untuk menekan fluida hidrolik. Tekanan ini dialirkan ke akuator sehingga menghasilkan gerakan naik turun, maju mundur, dan kemiringan meja secara halus dan transisinya melalui kontrol elektronik. Nah, sistem ini mengikuti hukum Pascal, yaitu pada tekanan fluidanya tertutup tersebar sama ke seluruh arah. Karena itu tekanan kecil dari pompa dapat menghasilkan gaya pada akuator yang memungkinkan meja itu bergerak kuat, stabil, dan akurat. Selanjutnya ada kursi dokter gigi. Kursi dokter gigi ini bekerja dengan sistem hidrolik yang mengikuti hukum Pascal, yaitu tekanan pada fluida tertutup diteruskan sama besar ke seluruh arah. Tekanan dari pompa di silinder kecil berpindah ke silinder besar sehingga gaya membesar dan kursi dapat naik, turun, bahkan miring. Nah, di dalamnya itu ada komposisi pompa, reservoir, dan katup kontrol untuk mengatur naik turunnya tekanan. Saat tekanan dinaikkan, kursi akan terangkat, dan saat katup lepas dibuka, maka tekanan akan berkurang sehingga kursi akan turun dengan halus. Dan selanjutnya ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini itu alat yang bekerja dengan memanfaatkan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, pada pompa hidrolik ini fluida yang digunakan itu adalah oli. Terus cara kerjanya ketika gaya diberikan pada piston penambang kecil, tekanan pada fluida ini akan meningkat dan diteruskan ke piston yang memiliki luas penambang yang lebih besar. Karena luas piston besar itu memiliki lebih lebar, gaya keluaran yang dihasilkan akan menjadi jauh lebih besar. Nah, dengan cara ini pompa hidrolik dapat mengangkat beban berat hanya dengan gaya yang relatif kecil. Teknologi ini banyak digunakan pada dongkrak mobil, hidrolik, alat berat seperti eskavator, dan berbagai mesin industri yang membutuhkan penggandaan gaya. Pompa hidrolik ini sangat efektif karena sederhana, kuat, dan memanfaatkan sifat dasar fluida untuk memperbesar gaya. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus hukum Pascal. Di sini ada beberapa rumus. Yang pertama adalah F1 dibagi dengan A1 sama A2 dibagi dengan A2. Nah, rumus ini itu dipakai jika yang diketahui adalah luas penambangnya. Lalu rumus yang kedua adalah F1 dibagi dengan N1 kuadrat
dibagi dengan C2 kuadrat. Nah, rumus yang ini dipakai jika yang diketahui adalah diameternya. Maka selanjutnya ada rangkuman dari sini. Rangkumannya aku pertama adalah gaya benda kedua berbanding lurus dengan luas benda pertama, dan gaya benda pertama berbanding lurus dengan luas benda kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam beberapa contoh. Di sini ada soal yaitu sebuah dongkrak hidrolik memiliki penampang kecil berjari-jari 10 cm dan penampang besar berjari-jari 20 cm. Jika pada penghisap kecil diberikan gaya sebesar 300 Newton, maka berat benda yang dapat diangkat adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama itu kita ini bisa menggambar dulu teman-teman. Yang pertama ini kan dia biasanya gambarnya kayak gini. Nah, lalu di sini yang diketahui adalah si penampangnya ini memiliki jari-jari 10 cm. Berarti dia di sini itu ada jari-jari. Dan di sini ada juga jari-jari yang besar di sini 20 cm. Nah, jika pada penghisap kecil diberikan gaya sebesar 300 Newton, berarti di sini itu ada gaya. Nah, lalu untuk karena ini yang diketahui adalah jari-jarinya, maka kita pakai rumus yang F1 sama dengan R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Lalu di sini kita bisa masukin F1 adalah yang dicari, lalu R1-nya adalah 10 cm. Jangan lupa untuk dikuadratkan. Lalu di sini ada F2-nya itu sebesar 300. Terbalik di sini berarti 300 Newton. Berarti F2-nya di sini yang dicari dan F2-nya adalah 20 cm. Lalu di sini kita hitung dulu 10 kuadrat itu sama dengan 100. Lalu 20 kuadrat itu sama dengan 400. Lalu di sini bisa kita kali silang menjadi 400 dikali dengan 300 lalu dibagi dengan 100 dengan F2. Sini kita coret 4 dikali 3 itu 15, jadi sini sama dengan 1200 Newton. Jadi F2-nya adalah 1200 Newton. Selanjutnya adalah soal kedua. Bentuk soalnya satu unit mobil sebesar 12.000 Newton diangkat menggunakan dongkrak hidrolik. Jika luas penampang pisau kecil adalah 25 cm dan luas penampang pisau besar adalah 500 cm kubik, berapakah gaya yang harus diberikan pada pisau kecil untuk mengangkat mobil tersebut? Gaya yang harus diberikan pada piston kecil untuk mengangkat mobil tersebut. Jadi yang di sini yang ditemukan satu. Jadi tinggal kita masukin aja karena yang satu jembalnya, jadi tetap kita biar kita nggak apa-apa, karena tinggal kita masukin 12
yang tadi dijelaskan. Boleh ulang nggak pertanyaan saya? Mengapa minyak digunakan sebagai fluida pada alat hidrolik? Hidrolik. Jadi karena minyak itu tidak mudah menguap, tidak mudah rusak, tidak mudah merusak logam, dan juga tidak mudah memuai. Jadinya vikositasnya itu stabil hingga tekanan itu terus bisa disempurnakan. Isya jawabannya udah memenuhi belum? Iya. Yang selanjutnya, Oh boleh. ya boleh. Baik. Mungkin aku mau nanya ini aja sih. Tadi kan di rumusnya tuh ada yang F per A sama F per R kuadrat sama F per D ya. Nah itu aku mau nanya, kan itu menjadi perbandingan ya, misalnya F-nya misal kalau diketahui nilai 2-nya berapa, R1-nya berapa, nyari F lainnya gitu. Nah, apakah sama ketika kita mencari luas penumpang dengan mencari kompas kali dengan A dengan R, misal apakah sama gitu kan? Soalnya kan A sendiri kan kayak P kali R kuadrat kan? Jadi apakah sama ya? Kita mulai diskusi dulu. Nah, jadi aku izin jawab ya Fairuz. Jadi kalau menurut kami itu yaitu nggak sama karena rumus Pascal yang menggunakan jari-jari sama A ini sebenarnya itu sama. Cuma dia beda dari yang diketahui aja. Kalau jari-jari itu kan dia kayak cuman dia itu bukan, kalau itu kan kita butuh luas penampang ya. Kalau jari-jarinya doang itu kan belum secara luas, cuma secara panjang doang. Makanya dia itu nanti dikuadratin dulu biar kita ini tahu dia ini luasnya berapa.